Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karina Rizky Ramdhani dari kelas A3 PGSD 2021 dengan nomor NIM 210600143. Kali ini saya akan membuat video tentang materi pembelajaran matematika SD tentang data statistika. Nah, yang di dalamnya nanti akan ada pengertian statistik, pengertian statistika, perbedaan antara data dengan datum, lalu ada pengolahan data, penyajian data, serta contoh soal. Nah, langsung saja yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian statistik dan juga statistika. Nah, apa itu statistik? Jadi, statistik itu adalah kumpulan dari angka-angka. Nah, misalkan ada statistik kelahiran, statistik hasil pertanian, dan sebagainya. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis data, serta penarik kesimpulan. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu perbedaan antara data dengan datum. Nah, data itu adalah bentuk jamak dari datum. Nah, datum sendiri itu artinya keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Nah, contohnya datum itu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan datanya itu kumpulan dari bilangan-bilangan tersebut. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mean atau rata-rata, yang kedua ada median atau nilai tengah, dan yang terakhir ada modus atau nilai yang sering muncul. Nah, di sini ada mean atau rata-rata. Jadi mean itu adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nah, adapun rumusnya, mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya ada median atau nilai tengah. Jadi median itu adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang paling terbesar dari setiap data yang ada. Nah, untuk rumusnya itu jika datanya ganjil, maka median sama dengan suku yang tepat berada di tengah. Sedangkan jika mediannya itu datanya ada genap, maka median sama dengan jumlah 2 suku paling tengah dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya ada modus atau nilai yang sering muncul. Jadi modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi yang paling tinggi atau yang terbanyak. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, data berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju adalah sebagai berikut. Ada 32, 34, 34, 33, 33, 35, 32, 34, dan 35. Nah, kita tentukan modus, median, dan meannya. Nah, kita cari dulu meannya dengan rumus jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi di sini 32 itu ditambah 34, tambah 34, tambah 33, tambah 35, tambah 32, tambah 34, dan tambah 35 dibagi dengan ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 sama dengan ini dijumlahin jadi 302 dibagi dengan 9, hasilnya 33,5. Nah, ini nilai rata-ratanya. Nah, yang kedua itu kita cari mediannya. Median itu kan nilai tengah. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah mengurutkan bilangan dari data ini dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, yang paling kecilnya itu 32, 33, 34, 34, 34, 35, 35. Nah, kita cari nilai tengahnya. Ini kan sama ini. Nah, ini. Jadi mediannya itu adalah 34. Nah, lalu yang ketiga ada modus atau yang sering muncul. Nah, di sini kita tulis 32 itu ada 2, 33 ada 2, 34 ada 3, 35-nya ada 2. Nah, yang paling banyak itu 34. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang penyajian data.
Nah, di penyajian data ini dibagi menjadi 5, yaitu ada tabel, diagram gambar, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Nah, yang pertama itu ada tabel. Tabel adalah daftar yang berisi tentang keterangan atau informasi yang biasanya berisi kata-kata atau bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu kita urutkan bilangan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, lalu kita kelompokkan yang sama datanya. Nah, lalu masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya yaitu ada diagram gambar atau lambang. Nah, pada diagram ini suatu gambar mewakili jumlah tertentu dari data. Nah, lambang yang digunakan itu harus sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun langkah-langkah dari pengerjaan diagram ini, yang pertama kita harus buat dulu tabelnya. Nah, tabel ini kolom pertamanya berisi nama data, lalu yang kedua berisi gambar atau lambang. Nah, yang ketiganya itu ada frekuensi, kita masukkan data. Yang ketiga, jangan lupa untuk menambahkan keterangan dari lambang yang digunakan. Nah, selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang menggunakan batang horizontal dan vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategorinya. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama kita buat garis horizontal dan vertikalnya, lalu kita beri keterangan di pinggir garis, lalu hubungkan sesuai data dan beri titik, lalu yang terakhir membuat batang sesuai titik yang telah dibuat. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik data dan menunjukkan kuantitas dari data tersebut. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita buat garis horizontal dan vertikal, lalu beri keterangan di pinggir garis, lalu kita hubungkan sesuai data, lalu kita hubungkan titik-titik data membentuk suatu garis. Nah, yang terakhir ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan data atau hasil dalam bentuk lingkaran. Jadi diagram lingkaran itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada diagram lingkaran biasa. Nah, ini tuh di dalam keterangannya menggunakan jumlah data yang sudah ada. Nah, jadi langkahnya kita tentukan dulu banyaknya jumlah keseluruhan dari data tersebut, lalu kita tentukan besarnya sudut dengan rumus banyak data dibagi dengan total data dikali 360 derajat. Nah, lalu kita tuliskan keterangan di dalam gambar sesuai dengan data tersebut. Nah, lalu yang kedua ada diagram lingkaran derajat yang ditampilkannya itu dalam bentuk derajat. Angkanya sama seperti yang di awal, namun di diagram lingkarannya itu keterangannya menggunakan derajat. Lalu yang berikutnya ada diagram lingkaran persen. Nah, ini di dalam diagram lingkaran tersebut keterangannya berisi persen. Nah, rumusnya itu banyaknya data dibagi total data dikali 100%. Nah, yang pertama kita akan buat dulu tabel. Nah, karena di contoh soal itu sudah dikelompokkan, maka kita langsung saja masukkan ke dalam tabel. Nah, kita buat tabel seperti ini, 2 kolom ya. Nah, di sini kita akan tulis hari dan di sini banyaknya siswa. Lalu di sini juga ada jumlah. Nah, langsung saja kita masukkan. Hari Senin itu ada 25 siswa. Hari Selasa ada 20, Rabu ada 30, Kamis ada 15 dan Jumat itu ada 10. Nah, kita jumlahkan seluruhnya ada 100. Nah, yang kedua kita buat diagram gambarnya. Sebelumnya kita harus buat tabelnya dulu dengan 3 kolom. Nah, seperti ini ya. Di sini juga kita akan tulis hari. Di sini ada jumlah siswa. Dan di sini ada frekuensi. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu gambar apa nih yang akan kita masukkan di dalam tabel. Nah, di sini kan siswa, maka saya akan membuat orang.
Nah, di sini saya sudah membuatnya. Jadi gambar ini akan mewakili 10 siswa dan ini 5 siswa. Nah, langsung saja kita isi di sini Senin. Senin itu tadi ada 25 siswa, maka ini ada 2 dan ini ada 1. Kita buat. Begitu seterusnya ya, di sini 25. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang ketiga kita akan buat diagram batang. Nah, langkah pertama kita harus buat garis vertikal dan horizontalnya terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita beri keterangan di pinggir garis. Nah, seperti ini ya. Lalu kita hubungkan hari dengan banyaknya siswa. Nah, Senin tadi ada 25. Nah, jadi kita hubungkan di sini. Lalu Selasa ada 20 di sini. Rabu itu ada 30 di sini. Kamis itu ada 15. Berarti di sini ya, dan Jumat itu ada 10. Nah, lalu kita buat batangnya. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada diagram garis. Kita buat garis vertikal dan horizontal, lalu beri keterangan dan hubungkan datanya dulu ya. Ini seperti ini, lalu kita hubungkan titik-titik ini membentuk suatu garis. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya ada diagram lingkaran. Yang pertama kita akan buat diagram lingkaran biasanya. Nah, sebelumnya kita harus Nah, lalu kita akan buat lingkarannya. Nah, kita sudah membuat lingkarannya. Lalu kita bagi lingkaran tersebut sesuai dengan derajat yang sudah dicari. Nah, jadinya seperti ini. Di sini Senin, kita kan ini lingkaran biasa, nanti jadi di keterangan itu menggunakan data yang sudah ada. Jadi Senin 25, Selasa 20, Rabu itu 30, Kamis ada 15, dan di sini Jumat itu 10, seperti ini. Nah, selanjutnya ada diagram lingkaran derajat. Ini sama ya seperti sebelumnya, namun beda di keterangannya saja. Nah, seperti ini. Terakhir ada diagram persen. Kita hitung dulu datanya diubah menjadi persen, lalu kita buat diagramnya. Nah, ini jadinya seperti ini. Mungkin cukup sekian materi tentang data statistika yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.